Wah, Pak sini langsung jadi anu. Jadi artis. Ini gue mama kan. Iya. Aris ibu ini nyalek. Nyalek. Mana sarungnya? Nyalek. Gubernur. Tim sukses. Nonton bola. Lagi nonton. Oh iya, Jepang, bola. Jepang Indonesia ya. Lagi seru-serunya ya. Hah? Nonton ulang di YouTube. Seru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratil ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama al 'amilin wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Syekh Qadir Jilani wa khususan Syekhina wa murabbiina Syekh Harith Mustoyan Rasulullah وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين 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 يا رب العالمين. Teman-teman sekalian, malam hari ini judulnya mengenai obat. Al-dzikru anfa'ul ilajati wa aisaruha. Jadi zikir adalah obat yang paling bermanfaat dan obat yang paling gampang, yang paling mudah. Jadi zikir itu ternyata apa? Obat yang paling mudah, paling gampang, paling bermanfaat, nggak ada efek sampingnya. Zikir itu obat yang paling jos, ya, nggak ada efek sampingnya, paling manfaat, paling gampang. Hab annaka turidul jidda walakin la tusaidukal quwa. Ya, kalau andai kata atau sesungguhnya kita ini kan suka sering melakukan satu pekerjaan serius, ya. Pekerjaan yang kita selalu sungguh-sungguh, ya. Sungguh-sungguh kita melakukan pekerjaan keras, bahkan kadang sampai lembur, sampai nggak kenal waktu. Maksudnya nggak kenal waktu itu apa? Sholat sampai ditinggal. Dari mulai pagi bangun subuh nggak sempat sholat subuh, langsung kerja, ketemu duhur ya nggak duhuran, istirahat makan itu bangun kerja lagi sampai malam lagi kadang. Itu namanya kerja keras yang nggak ngerti. Ya, kerja keras yang itu. Walakin la tusaidukal quwa, ya. Padahal kalau Allah tidak memberi pertolongan, Allah yang Maha Kuat itu tidak memberikan pertolongan, apa bisa kerja itu? Apa bisa kita bekerja yang dengan keras begitu, dengan sungguh-sungguh begitu? Ya jelas tidak bisa, ya. Karena ada Allah yang Maha Kuat yang menolong kita sehingga kita kuat, sehingga kita bisa bekerja. Maka apa? Fa'mal ala qadri halik wa raqil baqil bidzikri. Maka bekerjalah sekedarnya. Bekerjalah sekedarnya. Enggak perlu apa? Ya tadi sampai melupakan Allah, sampai tidak sholat, sampai apa. Nah, lalu sisanya itu tambahlah dengan zikir. Kita kerja, layaknya kerja, ya. Dari jam berapa kalau orang mau kerja, ya? Jam 8, nanti jam 12 istirahat sholat, habis sholat kerja lagi, ya keras tuh. Nanti asar istirahat sholat, udah maghrib istirahat selesai. Ya, seperti dalam firman Allah kan, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara
masa Allah itu jadikan siang itu untuk mengurusi kehidupan, untuk melakukan ya gerakan finansial, untuk bekerja. Sementara malam untuk istirahat, untuk tafakur, untuk zikir, untuk apa. Nah, maka bekerja andai kata 24 jam, ya 8 jam untuk bekerja, yang sisanya berarti berapa jam? 16 jam. Ya untuk nambal dengan cara apa? Dengan cara berzikir. Dengan cara berzikir. Ya. Fa innahu la syai'a ashalu minhu. Ya, karena tidak ada satu ibadah yang lebih mudah, lebih gampang daripada zikir. Zikir itu ibadah paling gampang, paling mudah. Itu adalah ibadah yang namanya zikir. Yumkinuka fi halil qiyami wal qu'udi wal maradi wal ittija'i. Nah, zikir itu ibadah yang memungkinkan kita bisa kita kerjakan ketika kita berdiri, ketika kita duduk, ketika kita sakit, ketika kita berbaring. Itu zikir itu bisa seperti itu. Ya, bisa kan? Coba sakit bisa tuh sambil berzikir. Ya? Apa nggak gampang? Apa nggak mudah? Sambil tiduran miring bisa kita berzikir. Sambil berdiri mungkin kerja apa di pasar atau di apa kerja kita sambil berdiri kerja bisa tuh zikir ya. Sambil bawa motor bisa. Ya. Bisa. Semuanya bisa. Ya, maka itu tadi dikatakan apa? Az-zikru anfa'ul ilaji wa aisaruha. Jadi zikir itu obat yang paling bermanfaat, juga paling mudah untuk kita kerjakan. Nah, jadi fahada azhulul ibadat. Jadi memang zikir itu adalah mudah-mudahnya ibadah zikir, Pak. Zikir. Jadi zikir. Wahia allati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha. Ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, wal yakun lisanuka rabban bi dzikrillah. Ya, Rasulullah bersabda, ya, jadikanlah lisanmu itu selalu basah bi dzikrillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Ghaffar, ya Aziz, ya Jabbar, terserah apa wis. Ya, bisa sambil tidur, sambil duduk, sambil berdiri, sambil tiduran, macam-macam bisa. Ya, itulah yang dinamakan apa? Azhulul ibadat. Paling mudah-mudahnya ibadah yaitu berzikir. Ya, maka ada satu riwayat ya, akhrajahu al-Hakim wa Ibnu Hibban wa Tirmidzi an Sayyidina Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu wa lafdhu anna rajulan qala. Ada laki-laki datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kathrat alayya." Bahwa sesungguhnya syariat agama Islam itu telah banyak sekali sampai kepadaku. Fa ahbirni, ya, kata laki-laki ini, fa ahbirni bi syai'in atasabbathu bihi. Ya, tolong kabarkan kepadaku sesuatu yang bisa jadikan saya pegangan, yang bisa saya jadikan senjata, yang bisa saya jadikan apa? Ya, untuk berpegangan biar kita selamat, kata laki-laki. Lalu dijawab apa? Qala la yazalu lisanuka rabban min dzikrillah. Jangan pernah lisanmu itu ya berhenti untuk zikir. Basahi terus itu lisanmu dengan zikir. Itu pesan itu. Jadi ya Allah, gampang sekali ya. Gampang. Nah, sambil kita nunggu mungkin nganter istri di pasar, istri lagi sibuk dengan pilihan-pilihannya ya, di atas motor zikir. Sholawat ke, apa tasbih ke, apa tahmid ke, takbir ke, apalah terserah. Ya, masya Allah. Ini gampang banget sebenarnya, gampang sekali ya. Gampang, mudah. Nah, tinggal dijalankan saja. Wa ayyu du'ain aw dzikrin sahula 'alaika fawadhib 'alaihi. Lah ini. Mana-mana doa atau zikir yang mudah bagimu. Ya, teman-teman mungkin ada satu zikir atau doa yang menurut teman-teman itu apa?
gampang, mudah buat kita apa? Lancar Ya, lancar bacaannya, gampang, ringan dikerjakan, apa silahkan. Suruhnya Pak fawazib alaihi, maka jadikan itu sebagai kebiasaan. Apa? Menurut jenengan mungkin subhanallah, ya udah subhanallah terus full 24 jam misalnya. Nah, nggak perlu sing susah-susah itu. Kita ya bener kita nanti alhamdulillah ya alhamdulillah. Terus. Ada di kitab Uskuriyah itu ada satu kisah ibu-ibu, seorang khadimat, pembantu. Nah, pembantu ini pembantu kesayangan majikan. Satu ketika ada pembantu yang usil, cemburu. Nah, sama pembantu ini cemburu. Nah, terus pembantu yang cemburu ini dia ngambil emasnya majikan, lalu ditaruh di kotak lemari pembantu yang disayang sama majikan ini. Biar nanti ketahuan dia pencurinya, lalu dia diusir. Nah, yang dilakukan pembantu yang baik ini ya nggak tahu, memang nggak ngambil ya, nggak ngambil. Akhirnya saya tahu, kata pembantu. Si dia yang ngambil, ayo datang ke lemarinya, ayo kita buka. Nah, pembantu yang baik ini biasa mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Mau apa saja dia Bismillah. Hal-hal baik Bismillah. Nggak pernah lepas dari Bismillah. Geserin tempatnya Bismillahirrahmanirrahim. Naikin lagi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus pokoknya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pas mau buka lemari itu Bismillahirrahmanirrahim dibuka. Emasnya nggak ada di situ. Emasnya nggak ada di lemari itu. Rupanya emasnya sudah pindah ke lemarinya majikan itu. Jadi nggak ada yang tersakiti. Juga ngepranknya tadi nggak ada itu. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu ibu-ibu itu punya amalan Bismillahirrahmanirrahim. Nggak tahu kita punya amalan apa nih kira-kira Pak Zuna ya. Jadikan amalan itu ya yang gampang, tapi yang itu sudah wajib, sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu apa sih? Kebiasaan itu adalah satu tindakan yang dilakukan secara terus-menerus dan otomatis. Itu namanya kebiasaan. Kalau belum kebiasaan, kalau misalkan hari ini ingat, besok enggak, itu namanya bukan kebiasaan. Atau terus berhenti, nanti lakukan lagi, itu juga bukan kebiasaan. Kebiasaan itu otomatis, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang ngapa, nggak ada, itu kebiasaan. Nah, monggo panjenengan Bapak Ibu cari ya, apa sih zikir atau doa apa yang jadikan kebiasaan, apa kira-kira. Nggak usah yang susah. Di sini perintahnya ya, wejangannya Ibnu Athaillah itu apa? Wa ayyu du'ain au dzikrin sahula 'alaika. Yang gampang buatmu. Gampang, apa yang gampang? Silakan. Kenapa? Fa inna madadahu minallahi azza wa jalla. Karena pertolongan dari zikir yang kita baca, pertolongan yang zikir doa yang kita baca itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu udah otomatis langsung sama Allah connect-nya, nggak sama siapa-siapa. Nggak perlu ada juru bicara, nggak ada perantara. Itu zikir itu begitu, langsung sama Gusti. Oh, mulane apa? Ya silakan apa? Ya. Apa silakan. Mau 1 boleh, mau 2 boleh, mau 5 boleh, mau ahli zikir terus 24 jam sampai enggak eling bojo, enggak eling mangan, ya kalau memang mau makommu begitu ya silakan. Kalau memang makomnya begitu. Karena ada makom tajri yang nguripe wirid doa ya, nanti mau makanan waya mangan ada tersiapkan ya. Seperti Siti Maryam itu seorang perempuan yang nggak kemana-mana, itu kerjanya cuma di mihrab, zikir, maidatis sama waktunya makan, makanan lengkap. Begitu beliau sudah selesai, ya terus Nabi Zakaria, lu kok makanan dari mana kok lengkap? Beliau ikut nyicip, kalau udah nyicip nanti hilang sendiri, nggak perlu nyuci Bu. Itu Siti Maryam itu, enak tuh. Nggak perlu nyuci itu Siti Maryam, itu makom tajri, penahanan itu dengan Gusti Allah. Lah kalau saya Allahu Akbar, siling. Ya lek makome ngono ya wis paling tidak jangan sampai
ya. Oh, kerja kerasnya itu mengalahkan zikir kita. Maksudnya gitu ya. Jangan sampai kerja keras kita mengalahkan zikir kita. Oh, kerja keras banget, masa zikir orang, zikir nggak keras. Ya, zikir juga harus lebih keras, lebih semangat, ya. Itu. Nah, termasuk apa? Fama dzakartahu illa bibirrihi. Kamu, ya, zikirmu itu kepada Allah kecuali sebab karena kebaikan Allah. Jadi kita zikir ini itu karena memang bisa zikir ini karena kebaikan Allah. Bukan karena wah aku hebat, wah enggak, memang Allah itu menghendaki kita baik sehingga kebaikan Allah itu kita zikir kepada Allah. Termasuk wama a'radta anhu illa bisutudi wa qahrihi. Kita tidak berpaling dari Allah, ya, itu juga karena sifat apa? Luasnya Allah, sifat merangkulnya Allah. Pun kita bisa hadir di sini jangan-jangan juga karena sifat maksanya Allah. Kita hadir ke sini nih ngaji, itu jangan-jangan memang karena Allah ngerangkul kita dengan kasihnya, atau jangan-jangan dipaksa oleh Allah. Dua itu dikabulkan, ya bisa jadi karena rahmat Allah, karena basitnya Allah, dan karena wis kowe kudu sugih ya, sugih walaupun Pak Nando nyambut gawe, kalau dipaksa sama kaya, ayo kaya Pak. Mungkin ada orang tiba-tiba datang, mana Pak Nando? Nah, saya mau di YouTube-nya, akunnya 2 miliar. Lah gitu loh. Itu namanya paksaannya Gusti Allah. Jadi kalau urusan kayak gini jadi nggak penting Pak ngurusi dunia. Ya, baik ya kita bisa berbuat baik ya karena kebaikan Allah kepada kita. Kita bisa ngaji ya karena sifat basitnya, sifat merangkulnya Allah, sifat meluknya Allah. Alhamdulillah kita bisa ngaji ini. Ya, mudah-mudahan ya atas pelukan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun paksaan ya Pak Manik jauh, paksa kebaikan. Ya. Jadi kadang mungkin udah Allah alasan mau ngaji kok rasanya malah tenahan. Aduh, hujan pula. Aduh, berarti kesel lah bisa gawe. Kok berangkat? Jangan-jangan itu bikohri. Jangan-jangan itu karena paksaannya Allah Subhanahu wa taala dipaksa ngaji. Alhamdulillah ya dipaksa ngaji. Kadang ada ya begitu Bang, yang dekat ya kadang ya karena memang nggak dapat paksaan Allah. Ya. Nah, yang jauh datang, wah ini luar biasa, jelas benar ini. Ya, mudah-mudahan ya kita semua selalu diberikan rahmat, diberikan kasih sayang oleh Allah sehingga selalu bisa istiqomah, selalu bisa berada di jalan Allah, selalu nambah ilmu, ya, selalu belajar yang lebih baik lagi. Ya. Karena itu pesannya apa? Fa'mal wastahib, maka kerjakanlah secara serius, kerjakanlah secara sungguh-sungguh. Dan zikir ini sungguh-sungguh, kerja ini sungguh-sungguh, tetap sungguh-sungguh. Bukan berarti nggak boleh, ya, nggak kerja sae apa? Pak, apa namanya? Pak? Asalnya atau yuk kerja yuk hitungane kuat ini kalau digas ya digas. Ning kata kuncinya mau jangan sampai lalai zikir eling sama Gusti Allah. Waktunya sholat, waktunya ngaji kan, ngaji gitu ya. Tuh ya. Nah, kemudian fal ghaflatu fil amal khairun min ghaflatil anhi. Karena kelalaian di dalam beramal, lalai dalam amal itu lebih baik daripada lalai jauh ngamal. Lalai ngamal, kita ngamal kok ada kesalahan, itu lebih baik daripada jauh tidak beramal. Ini keterangannya qala al-muallif rahimahullah taala fil hikam, dalam kitab hikam. Imam kita juga punya kitab hikam. Jadi mau menawa ya. Kita kadang zikir kadang kita zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, pikiran kita kan kemana-mana ya. Allahu Akbar tapi enggak, Allah Maha Besar kan, tapi entah kemana-mana kan, pikirannya kemana. Enggak apa-apa,
ya, mbok menawa-nawa barangkali andai saja ya, andai saja dari zikir yang lalai itu Allah angkat menjadi zikir yang melek, zikir yang sadar. Kita sering zikir tapi nggak sadar kan. Kenapa? Jangan sampai gini, ala ngapain wiridan ngapa ngaji ngono kuwi. Bar ngaji lali meneh, lupa lagi udah usah ngaji, jangan begitu. Enggak apa-apa ngaji walaupun lupa, lalai, enggak masalah. Mana tahu Allah Ta'ala angkat kita dari ngaji yang lalai menjadi ngaji yang melek. Nah, dari ngaji yang melek ya menjadi ngaji yang khudur Allah. Pas kita ngaji, pas kita zikir, kita rasa-rasa Allah hadir bersama kita. Nah, dari ngaji atau zikir yang Allah itu hadir kepada kita, mbok menawa-nawa Allah angkat ya kepada zikir yang kita melupakan apapun selain Gusti Allah. Wah, itu kalau udah gitu, ingat kisahnya Siti Jenar. Ingat Siti Jenar? Posisinya ditanya, siapa mana Siti Jenar? Gak ada Siti Jenar. Yang ada Allah. Wah, itu udah musyahadah itu. Ning level-level orang awam itu kan bisa menyesatkan. Makanya para wali wah ini kudu disikat aja. Disikat aja ya. Ayo membayangkan kalau ditanya waktu ini adanya Gusti. Oh, ya repot. Itu jadi makomnya makom musyahadah. Ya kalau kita makamnya, yang penting makom kita apa? Zikir boilinge ora akbar, subhanallah, subhanallah. Yang ingat waduh utangku sih urung lunas. Waduh, kawianku masih banyak. Waduh, tadi ada cengel lewat kayaknya cantik ya. Wah, gak apa-apa, ora masalah. Mbok menawa-nawa mana tahu, gitu. Gusti Allah angkat dari zikir yang lalai menjadi zikir yang melek, zikir yang sadar bahwa kita lagi berdiri. Dari zikir yang sadar Allah angkat jadi zikir yang bisa menghadirkan Gusti Allah. Dari kita zikir menghadirkan Allah dipindah apa? Zikir yang tidak ingat apapun siwallah selain Gusti. Wah, itu dalam musyahadah. Kalau kita mana Pak Nando? Rauno Pak Nando. Ono nek Gusti Allah. Dari ibu ini mimpi kapan nih? Ya, oh bisa saja Pak, bisa saja. Allah kehendak, bisa saja. Nah ini makanya asallah menawa-nawa, mbok menawa. Kalau Gusti Allah ya bisa saja. Yang penting kata kuncinya apa? Mau lalai mau tidak lalai, yang penting ngamal, yang penting dipikir. Mau pikirnya kemana-mana ngaji nanti ini itu, yang penting ngajinya. Mana tahu kita dapat rahmat Gusti Allah lalu begitu. Ya, jadi ya Allah ya. Nah, seperti halnya gini, taruh halaka hala zaidina fil fadli. Ya, apakah kamu lihat bagaimana mereka orang-orang yang zuhud di dalam keutamaan? Orang-orang zuhud itu, ya, ini banyak orang keliru makna zuhud. Makna zuhud itu bukan berarti nggak boleh banyak uang, nggak boleh banyak harta. Makna zuhud itu banyak harta atau tidak banyak harta tapi tidak masuk ke hati. Itu namanya zuhud. Nah, zuhud kalau punya duit 500 rupiah, 1000 rupiah, tapi ya ini wah duitku mesti 1000 nanti yo. Nah itu enggak zuhud itu. Berarti ada di sini. Zuhud itu bapak nyok 1 miliar duitnya. Oh enggak eling. Pas Allahu Akbar ya akbar. Nah, itu namanya zuhud, enggak penting gitu ya. Zuhud itu begitu, jangan dimaknai oh pecinta dunia kerja terus Pak Nando, kerja terus Pak Nando. Boyo sebulan libur rasa kerja, duitmu enggak bakal entek. Itu namanya bukan zuhud. Zuhud itu ya tadi, banyak harta ada di mata tapi tidak di hati. Maka Gusmik itu salah satu doanya Gusmik itu yang terkenal wali zaman modern ya. Ya, itu beliau itu doanya itu ya Allah jadikanlah dunia itu ada di genggaman tanganku. Tapi jangan kau masukkan dunia itu masuk dalam hatiku. Ayo Gusmik ya, ngono doanya, Pak.
Ya Allah, jadikanlah dunia berada di genggaman tanganku. Tapi jangan kau masukkan ke dalam hatiku. Itu zuhud. Nah, jangan kita usah ngoyo-ngoyo lah, ngopo ya. Jadi zuhud itu standarnya adalah tidak masuk ke dalam. Mobilnya banyak, itu ya mobilnya banyak, pesawatnya banyak, tapi yo santai saja, ibadah ya ibadah, nggak menghalang-halangi, Pak. Dunianya itu tidak menghalang-halangi kita. Ya, kita punya jabatan misalkan, kalau jabatannya menghalang-halangi kita kepada Allah, ya nggak zuhud itu namanya. Pak Bupati lah, entah yang Pak RT lah, entah kepala rumah tangga kan jabatannya, nggak menghalang-halangi. Nah, kata oh ya berarti tidak zuhud. Ya, coba kita lihat bagaimana tingkahnya orang-orang yang zuhud. Li'anna thaliba la yanqati'u 'anil abwab. Mereka orang-orang yang zuhud itu ya, dia tidak pernah berhenti terus menggedor pintu Allah. Terus berada di pintu Allah. Ya. Bal tajidu waqifan 'alaiha. Bahkan dia tuh rela nungguin di pintunya Allah itu. Dia rela munajat, dia rela. Itu orang zuhud gitu. Dia rela ya enggak kemana-mana. Ya, dia rela. Para zuhud itu begitu, orang-orang zuhud itu. Ya, dia tidak pernah putus dari berharap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak pernah pergi, dia rela berdiri di depan pintu terus itu, maksudnya terus minta sama Gusti, nyambung terus sama Gusti Allah, nggak kayak saya ya, bentar-bentar putus bentar-bentar putus ya Allah ya, bentar-bentar makan ya, bentar-bentar makan. Nah, ini ada satu perumpamaan ya. Kasak lalati mata waladuha. Ada ibu-ibu yang anaknya itu meninggal. Ibu-ibu anaknya meninggal, kemudian ataroha tahdurul a'ros. Anaknya mati, ibu-ibu ini malah pergi mendatangi pesta pengantinan, wal afroh, pesta kebahagiaan, wal walaim, dan pesta walimah nikahan, pesta gitu. Balia mazhulatun bifaqti waladiha. Bahkan dia tuh lupa kalau anak tadi meninggal. Ada nggak? Kalau lihat orang kayak gitu gimana, Bu? Anaknya mati ora diurus malah pesta ya. Stres itu orang itu. Anaknya mati ya. Malah dia pesta, nggak diurus. Ya, stres. Nah, zuhud itu kayak gitu, Pak. Anak itu harta. Pesta kebahagiaan itu bersama Allah. Itu. Lah kita, hah? Itu orang zuhud itu kayak gitu, Pak. Diumpamakannya begitu. Anaknya mati, hah? Anaknya mati, malah dia pergi pesta. Asik-asik dia bahagia. Nggak ngurus itu anaknya mati. Itulah mereka orang-orang yang zuhud. Anak itu harta. Nggak peduli itu anak, nggak diurus dia. Ya malah enak asik-asikan sama Gusti Allah. Lah kita, ya Allah. Baliku setahun untuk pulang. Nanti urus sudah. Ya Allah, kita belum apa-apanya. Level apa kita nih, Pak Sulaiman? Hah? Ya Allah, orang-orang situ begitu, Pak. Anaknya mati, anaknya nih tinggal, kok malah lungo pergi, dia malah pesta. Dia senang-senang, dia bahagia. Nah, kalau kita kan enggak, silakan nanti dulu sholat nanti lah, banyak antum. Ya Allah, astagfirullah. Ya, semoga kita dapat barokahnya wali. Kita tonton wali besar. Kalau dapat barokahnya ya pengarang kitab ini ya, Tajul Arus Alhamdulillah ya, kita dapat diakui jadi murid beliau. Wah, masya Allah, alhamdulillah ya, amin ya. Nah, wa kam yursilu lakal maula as-sani'a wa anta abdun syarudun. Banyak sekali ya majikan atau ya majikan mengirim kepadamu ya,
mengirim ya ngasih sesuatu yang bagus itu, tetapi engkau adalah hamba yang tidak bersyukur, engkau malah kabur. Ya, maulah ini lebih di mana Allah saja ini ya. Bukan majikan ya. Jadi banyak sekali yang Allah berikan kepadamu, hal-hal yang baik banyak sekali. Wa anta abdun syarudun, tapi engkau justru menjadi hamba yang kabur, hamba yang menjauh dari Allah. Gak ada bersyukurnya. Wa anta abdun syarudun. Nah, famita luka, orang yang seperti itu dikasih banyak, ya, dikasih banyak rezeki, dikasih banyak kenikmatan, malah justru dia pergi menjauh dari Allah. Itu diumpamakan katifli fil mahdi kullama hurrika nama. Itu diumpamakan seperti anak kecil bayi yang ada di keongan yang digerak-gerakin lalu dia tidur. Anak bayi kan kalau digeong itu dibuai kan tidur. Nah, orang yang seperti itu adalah orang yang sudah banyak dikasih kenikmatan Allah, tapi dia malah menjauh, dia tidak bersyukur, dia pergi, tidak ya, kabur minggat. Ya Allah, ya banyak enggak sih kayak kita kayak gitu enggak ya? Ya Allah, ayo kita jadi orang yang bersyukur ya. Syukur, alhamdulillah. Kalau syukurnya banyak insya Allah. Syukuri walaupun anak kita mungkin ada nakal, syukur alhamdulillah anakku nakal masih ada yang lebih nakal ya Allah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Bojone cerewet misalkan ya Habib, bojone cerewet ya Allah, alhamdulillah bojoku cerewet ya Allah. Nyatanya Nabi namanya Rasulullah juga istrinya ada yang cerewet. Jika waktu itu Rasulullah diam saja, Aisyah ya, para Aisyah pemimpinnya, ini Rasul diam saja ini, nggak nanggapin kita ini, karena memang belum ada wahyu turun ya Rasulullah nggak menanggapi. Nah, satu ketika Sayyidina Abu Bakar dipanggil ke Rasulullah, kemudian Aisyah, ya, Aisyah itu kan putrinya Sayyidina Abu Bakar kan, panggil. Jadi Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dan Siti Aisyah. Nah, pas dipanggil bertiga ngumpul, istilahnya memediasi lah kalau zaman sekarang. Rasulullah juga mediasi Pak. Rasul juga menunjukkan betapa inilah hebatnya Nabi kita, ya, menunjukkan itu. Nah begitu udah ngumpul bertiga, Rasul nanya, yang mau ngomong saya apa kamu? Kamu dulu apa saya dulu yang ngomong? Sayyidina Aisyah nyelentok ngomong, matur. Ya jenengan lah yang ngomong, tapi yang bener ngomongnya. Oh lah. Ayahnya dengar kayak gitu marah Pak. Ayahnya mendengar gitu, kamu nggak tahu itu Nabi jelas gitu. Mulutnya ditabuk sama saya Bakar, saya berdarah Pak. Di depan Rasul. Rasul bilang, aku ngundang kamu tuh nggak begitu, enggak. Aku nggak nyuruh kamu itu, kata Rasulullah. Nah, itu menunjukkan betapa Rasulullah ternyata yuk kasih sayang betul. Ya, bukan mau wasik. Dibela sama bapaknya enggak malah. Wah aku ngundang kamu enggak untuk itu. Nah ya namanya rumah tangga ya. Kok sampai situ ya Pak, syukuri alhamdulillah. Nah, mediasi, yang ngobrol dengan baik-baik, ngobrol yo marahnya enggak apa namanya. Pernah Sayyidina Umar juga begitu. Sayyidina Umar itu diceweti betul sama istrinya. Juga apa sampai akhirnya ya, ada siapa? Istrinya itu bilang, loh kok kamu cerewet? Loh Rasulullah aja istrinya juga protes berapa-apa. Emang kamu siapa? Emang Sulaiman siapa? Nandoki siapa? Kalau istrinya komen ya bilang apa? Berarti ada sunnah Nabi, ada sunnah sahabat. Enggak masalah. Syukur alhamdulillah istriku baik, istriku cerewet, alhamdulillah enggak apa-apa. Ya diem-dieman nggak apa-apa, tapi nggak boleh lebih dari 3 hari Pak Sule. Ya. Boleh diem-dieman, nggak boleh lebih dari 3 hari. Karena kalau saat itu dipaksa bisa jadi nanti keluarnya kata-kata talak, oh bahaya. Wassalam, gitu? Ada Pak. Dipaksa ngomong lah Mas, cepet lah aku ngomong. Akhirnya suaminya kesel, oh, udah aku tolong 3 kamu. Wassalam. Ada kejadian, nangis lah. Maka kalau suaminya lagi diem biarin aja Bu, jangan dipaksa bicara, biarin aja.
Kalau suaminya lagi diam, biarin, jangan dipaksa. Oh, kalau sekali ngomong bisa bahaya. Senang kalau diem. Diam. Ya, bahaya kalau biarin aja. Syukur. Ya. Syukur alhamdulillah punya suami diem gitu. Pada ngomel ya. Alhamdulillah punya istri gitu. Udah apa? Ya Allah. Ini kalau ini, ayo kita ya. Mungkin diemnya lagi dikit, ya kan? Mungkin dari dikit. Ya apalagi kalau dibandingin tadi ya perempuan yang anaknya meninggal kok malah pergi joget-jogetan, nah, malah pergi ke tempat pesta. Oh, orang kendir. Oh, anaknya meninggal kok nggak diurus. Ternyata anak itu adalah hati. Nah, itu udah zuhud. Nah, kita kan levelnya masih butuh. Ya, butuh. Ayo kita bareng-bareng memperbaiki kita. Ya. Insya Allah dengan ngaji ini akhirnya oh iya. Nah kalau kita jadi hamba yang tidak bersyukur maka akan semakin menjauh sama Allah. Sama dengan Sa'labah. Ingat Sa'labah loh? Sa'labah itu waktu miskin susah itu luar biasa. Jamannya terlalu di depan. Hah? Sampai ditanya, kenapa kok cepet-cepet baik? Iya, bojoku wudu ae ora nganggo baju arep salat, balik gantian. Akhirnya ya Rasulullah doain saya lah. Jadi Rasulullah ya udah tahu nggak mau doain, tapi karena maksa itu ya udah kasih wedhus kambing dua jadi 4 jadi 8. Waktu masih 40 kambing zakatnya satu ekor Pak. Beres satu. Oh setelah kambingnya 2000 zakatnya berapa ekor itu? Per 40 satu per 400 4.000 berarti 40 ya. Oh dia kambingnya itu sekota Mekah Madinah itu penuh. Mikir wah ini pemerasan ini. Oh itu anggapnya zakat itu wah Muhammad ini memeras saya ini. Oh Allah nggak terima nabinya digitu cek mati udah tumpuk itu deh. Jangan-jangan gitu lagi ini Pak sudah dikasih kaya cepat. Pokoknya syukur ya. Syukur wakam yursilakal maula as-soni'a wa anta abdun syarudun. Ya, banyak orang yang dikasih Allah, dikirim sesuatu sama Allah yang hal-hal yang baik-baik tapi dia menjadi hamba yang syarud, hamba yang lalai, hamba yang kabur, hamba yang menjauh dari Allah. Orang yang seperti itu diumpamakan apa? Anak kecil yang dibuai, digoyang-goyang, ya, terus nanti wah. Kalau terbangun gimana Pak? Nangis. Oh itu bahaya. Nangis aku. Oh, ini Gusti Allah kok nggak ngasih saya lagi nih? Huh? Allah kok nggak ngasih saya lagi nih? Oh, mana susu? Diangkatnya karena bayi kan gitu kan? Ya Allah. Walau arsala laka al-maliku hil'atan ma asbata ila ala babi. Coba sekarang andai kata seorang raja mengirim kamu hadiah pakaian bagus ma asbata ila babi. Pagi-pagi sampai pagi kamu tidak akan bisa tidur, kamu nungguin di depan pintu. Ya Pak ya? Udah dapat kabar ini. Seorang raja mau ngasih hadiah terbaik untuk Pak Nando. Mau rasa turu Pak. Ngarepe pintu nungguin orang yang buka gedung-gedung pintu ya Pak ya. Fahtanim awqat ta'at wastahbir 'alaiha. Maka jarak taat, jarak untuk ambil waktu kita, ambil kesempatan kita untuk melakukan ketaatan wastabir 'alaiha dan bersabarlah atas kesulitan-kesulitan harta tadi sebagaimana orang zuhud. Ya. Jadi kalau kita sudah gitu kan enak Pak. Sing susah ya sabar. Nah, gunakan waktunya untuk ibadah. Yang duitnya banyak, harta banyak, ya nggak mikir wong zuhud. Itu ya nggak mikir, tetap mikirnya ibadah. Ini mak jelek tenan ya. Ya Allah ya. Ini jen tenanan ini jelek tenan ya. Lebih-lebih tadi ya yang ibu-ibu. Ini ada kisah nih, ada kisah. Jadi ibu-ibu di negara Basrah itu sekarang berarti siapa Pak Selek? Basrah itu Baghdad, baru Irak ya. Nah, ini ada ibu-ibu. Jadi
Wa kanat imra'atun minal abidat bil Basrah tusabu bil masaib fala tadza. Ada ibu-ibu, dia memang ahli ibadah ya, di satu negara Basrah. Setiap ada musibah menimpanya, dia tidak kaget sama sekali. Mau ada kucing mati, nggak ada teriak-teriak sama sekali. Mau dengar suaminya kamu nikah lagi, nggak ada sekali dengar. Pokoknya nggak ada kaget sama sekali dengan musibah apapun yang menimpanya. Sedikit pun tidak ada kaget terkejut terhadap musibah yang menimpa. Lalu ya, perempuan ini bilang, fadhkuru laha dzalika faqalat. Apa yang jadi prinsip hidupnya ibu-ibu ini? Ibu yang tidak kagetan terhadap setiap musibah yang menimpanya. Beliau mengatakan, ma usabu bi musibatin fa adzkuru ma'ha an-nar illa sarat fi aini azharu minal dubab. Kata prinsipnya ibu-ibu ini apa? Tidak ada musibah yang menimpa kepadaku selain bersamaan menimpa musibah itu saya ingat neraka, dan saya lihat di pandangan mata saya itu tidak lebih besar daripada lalat yang terbang. Itu. Jadi kalau ada kejadian apapun, ayo neraka, lalat. Gitu. Ini terus yang menjadikan perempuan ini tidak kagetan, tidak ada rasa sedikit pun gentar, tidak ada rasa sedikit pun takut. Wah, ini hebat nih. Pak Nando ya. Pak Nando nikah lagi. Oh, tenang, kaget. Kagetan. Santai dulu. Ada Pak Nando itu satu aja nggak bisa habis aja. Tangkap ini dia nunggu jual produksinya yang dibanyakin Pak. Nasa nambah. Menyesuaikan kebutuhan pasar. Nah ini ada satu perempuan yang ahli ibadah nggak kagetan sama sekali ya. Ya mau apapun nggak ada kagetan. Ternyata prinsip hidupnya apa? Prinsip hidupnya apa? Setiap ada musibah yang menimpa padaku, yang aku ingat adalah neraka, dan menjadikan akhirnya di pandangan mataku ya tidak lebih besar dari lalat. Dia tenang kok hidupnya, tenang nggak kira-kira? Kadang mesti kagetan. Oh, yang lebih parah lagi bikin status di media sosial. Nah, itu akhirnya suaminya baca. Wah ini perang media, wah repot aja. Kagetan, maka ibu-ibu jangan jadi orang yang kagetan. Mau dengar Pak Sule nikah lagi dengan janda kayo, ayo nggak usah kaget. Kalau aminnya nggak ikhlas, walaupun di majelis taklim ngaji ada malaikat nggak jadi. Nggak jadi. Malaikat juga tahu kan usil. Wah ini orang usil nggak jamin. Jadi ini karena kuncinya kalau perempuan itu kagetan itu repot Pak rumah tangga Pak. Ini betul. Iso berantakan. Gitu. Coba Pak Riz balik dari pulang dari pasar pulang bojoke wah ini nah itu. Wah sudah. Kagetan ini repot tuh. Apa? Tonggo batu ke mobil. Kagetan repot. Aduh, ya Allah ya. Maka ini perlu ditiru nih Ibu ya, prinsip ibu-ibu bahagia. Ya, prinsip ibu-ibu bahagia. Berarti ada dua ibu-ibu tadi. Ibu-ibu yang anaknya meninggal, malah pergi ke pesta. Dangdutan sana-sana malah asik pesta. Malah meninggal nggak diurus. Lupa dia. Itulah orang zuhud. Jadi kalau kita kuncinya membersyukur sih, menjadi orang itu membersyukur. Kalau udah bersyukur insyaallah hidup yo tenang, yo kepenak, ya, yo insyaallah juga yakin bertambah tuh nikmatnya, rezekinya bertambah. Tapi udah kaget kalau ini yo wis kacau. Ya Allah, saya juga ada ya Allah, yo tenang. Ya Allah, yes, mudah-mudahan kita jadi orang yang sabar ya, sabar. Ya dilatih jadi orang yang sabar.
menarik ya. Simolaka haitsulla yaraka. Insyaallah minggu yang akan datang ya. Ini minggu yang datang judulnya tuh kamu ya, bermaksiatlah, berbuatlah maksiat sama Tuhanmu. Silakan mau ngapain, mau maksiat sama silakan. Tapi satu, jangan sampai kelihatan Allah katanya. Kamu nak bermaksiat, bermaksiatlah kata Allah. Tapi kamu jangan sampai berbuat maksiat kelihatan saya. Ini minggu depan insya Allah ya Allah. Ya mudah-mudahan kita semua selamat dunia ini, selamat akhiratnya. Ya, banyak duitnya, banyak ilmunya, sukses dunia, sukses akhiratnya. Keluarga semuanya ya ahli surga. Amin. Al-Fatihah. Iya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.